Halo, Assalamualaikum. Jadi video kali ini aku pengen bahas tentang perpanjangan visa kunjungan di Jepang. Karena banyak banget yang DM, tanya Kak gimana sih caranya perpanjang visa kunjungan di Jepang? Kak syaratnya apa aja? Terus alasan terkuatnya itu apa biar di ACC sama pihak imigrasinya gitu. Jujur, aku baru pertama kali ini sih perpanjang visa kunjungan di Jepang dan alhamdulillahnya di approve. Nah, aku pengen berbagi sedikit informasi untuk teman-teman yang niatnya pengen perpanjang visa kunjungannya di Jepang ya. Jadi syarat yang pertama itu ada paspor, terus ada kakak dan kakaknya itu diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Terus ada akte nikah, terus juminho, terus resident card suami ya, terus ada noze sumesho atau kaze sumesho itu bisa, terus tiket pulang itu bookingan. Terus ada yang tanya juga, Kak untuk tiketnya itu tiket yang sebelumnya atau tiket terbaru? Kebetulan untuk aku pribadi pakai dua-duanya. Yang pertama itu tiket yang sebelumnya udah dibeli dan tiket bookingan untuk selanjutnya. Nah, terus untuk alasan diperpanjangnya itu ada yang tanya, Kak, kalau untuk alasan promil bisa nggak? Terus kalau untuk alasan anak bisa nggak? Kayak gitu kan. Nah, untuk aku pribadi itu kurang paham di ACC 100% itu atau enggak. Jadi kalau sepengalaman aku sih, aku pakai alasan program hamil dan alhamdulillah disetujui. Nah, terus ada juga yang tanya, Kak, kalau pakai alasan program hamil itu harus mencantumkan surat dari dokter atau enggak? Nah, kalau aku kemarin, aku mencantumkan surat dari dokter. Dan apakah surat dari dokter itu bisa menjamin kelolosan 100%? Aku tidak bisa jawab pasti, karena kemarin juga ada yang nge-share ke aku, dia udah pakai surat dokter, tapi hasilnya tidak di ACC. Katanya selagi bisa naik pesawat, perjalanan pulang gitu tidak perlu diperpanjang. Terus ada juga teman aku yang sama-sama pengajuan di imigrasi yang sama itu, dia di ACC karena mungkin alasannya anak. Nah, kalau untuk saran yang bisa menjamin 100% kelolosan itu aku belum bisa ngasih saran. Karena mungkin tiap petugas imigrasi itu ketentuannya beda-beda ya Kak. Mungkin mereka melihat dari riwayat pekerjaan suami kita atau riwayat gaji atau pembayaran pajak dan lain-lainnya. Karena itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan visa kita di approve atau tidaknya. Terus kemarin juga ada yang share ke aku, dia bilang pakai alasan pengen ikut ujian JFT atau JLPT gitu di sini dan bener-bener ditolak, nggak diterima. Nah, untuk proses selanjutnya itu kalau dokumen sudah lengkap, kita tinggal datang ke imigrasi terdekat, terus di bagian pengurusan visa, terus nanti kita tinggal ngisi formulir untuk pengajuan visa. Setelah itu diajukan ke loket pemberkasan sih kalau nggak salah. Itu nanti berkas kita dicek kelengkapannya, kalau serasa sudah lengkap berkasnya diterima. Dan kalau ada beberapa berkas yang kurang itu nanti kita langsung dikasih tahu kurangnya apa dan boleh langsung dilengkapi atau mau next hari selanjutnya. Nah, kalau berkasnya sudah lengkap, sudah diterima, nanti kita dikasih nomor antrian kalau nggak salah, terus nanti kita tinggal tunggu dipanggil aja. Terus ada yang tanya, Kak, kalau berkasnya udah diterima, kita diwawancara atau ditanya apa aja sih? Kalau pengalamanku kemarin, setelah berkas diterima, terus dipanggil itu, terus buat pencocokan dokumen, sama cuma ditanya pekerjaan suami, namanya, kayak gitu aja sih. Kalau pengalaman aku kemarin itu cuma ditanya perpanjang buat apa, kayak gitu. Terus setelah itu suami disuruh nulis kayak surat jaminan gitu kan,
pakai bahasa Inggris sih. Dia yang ngedekte, terus suami aku yang nulis gitu, yang isinya itu kayak yang bertanda tangan di bawah ini, terus nama suami aku, status pekerjaan, terus alamat, bertanggung jawab sepenuhnya atas nama aku, terus abis itu udah tanda tangan. Nah terus di bawahnya tuh kayak disuruh nulis alasan kenapa mau diperpanjang. Terus petugasnya itu cuma nyuruh nulis ini apa, istri masih pengen tinggal bareng suami, udah gitu aja. Dan bener-bener sesingkat itu, nggak menjelaskan secara detail kayak gitu tuh nggak. Kalau wawancara udah selesai, kita disuruh nunggu, terus abis itu dipanggil lagi kan, kita dijelasin bahwa pengajuannya itu di ACC, terus disuruh beli materai 4.000-an, kalau nggak salah 4.000, terus diserahkan ke bagian loket untuk pengambilan paspor, dan itu langsung 1 hari jadi. Nah untuk proses pengajuannya itu kita cuma memerlukan waktu 1 hari, karena di ACC atau enggaknya itu kita langsung dikasih tahu di hari itu juga. Jadi buat teman-teman yang pengen perpanjang visa kunjungan di Jepang, semoga konten ini bermanfaat, semoga proses pengajuannya dipermudah, dan semoga di-approve, dan tetap semangat. Dan kalau ada salah kurangnya, aku minta maaf karena ini memang pengalaman aku pribadi, dan kalau bisa kita saling sharing aja ya. Kalau ada info tambahan boleh di komen. Kalau ada yang mau tanya boleh langsung DM atau komen.